Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang teori stilistika. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elvira Fitri, teman saya Nurhana dan Salim Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian stilistika. Menurut Ratna 2009, stilistika adalah ilmu tentang gaya. Sedangkan stil atau style secara umum adalah cara-cara yang khas bagaimana segala sesuatu diungkapkan dengan cara tertentu sehingga tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Ada juga menurut Sudirman 1993. Stilistika berupaya menunjukkan bagaimana unsur-unsur suatu teks berkombinasi membentuk suatu pesan. Dengan kata lain, bagaimana karya sastra berlaku sebagai suatu sarana komunikasi. Kemudian ada stilistika, menyaran pada pengertian studi tentang style, kajian terhadap wujud performasi kebahasaan khususnya yang terdapat di dalam karya sastra. Kajian stilistika ini sendiri sebenarnya dapat ditujukan terhadap berbagai ragam penggunaan bahasa, tak terbatas pada sastra saja, namun biasanya stilistika lebih sering dikaitkan dengan bahasa sastra. Analisis stilistika biasanya dimaksudkan untuk menerangkan sesuatu yang pada umumnya dalam dunia kesastraan, pada khususnya dalam puisi untuk menerangkan hubungan antara bahasa dengan fungsi artistik dan maknanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gaya bahasa. Gaya bahasa adalah semacam bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa digunakan dalam gaya tradisional dan literal untuk menjelaskan orang atau objek, menurut Mindelop 2005. Dengan menggunakan gaya bahasa, pemaparan imajinatif menjadi lebih segar dan berkesan. Bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, bahasa menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam dada kita. Sementara itu, gaya bahasa merupakan ekspresi yang personal. Artinya, gaya bahasa dipandang sebagai ekspresi pribadi penulisnya dalam menghadapi dan menyikapi pokok masalah karangannya. Menurut Yasin, gaya bahasa adalah perihal memilih dan mempergunakan kata-kata sesuai dengan isi yang mau disampaikan. Gaya bahasa juga menyangkut masalah bagaimana menyusun kalimat secara efektif dan secara estetis. Shipley dalam Ratna 2009 membedakan 7 jenis gaya sebagai berikut. Yang pertama ada gaya bahasa berdasarkan pengarang. Yang kedua, gaya bahasa berdasarkan waktu, hari, dekade, abad, peristiwa sejarah, atau sastra. Yang ketiga, gaya bahasa berdasarkan medium bahasa. Yang keempat, gaya bahasa berdasarkan subjek. Yang kelima, gaya bahasa berdasarkan lokasi atau geografi. Yang keenam, gaya bahasa berdasarkan audiens. Dan yang ketujuh, ada gaya bahasa berdasarkan tujuan atau suasana hati. Gaya bahasalah yang menjadi unsur pokok untuk mencapai berbagai bentuk keindahan. Gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling tepat dan sesuai untuk posisi-posisi tertentu dalam kalimat, serta tepat tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Dengan kata lain, gaya bahasa ini mempersoalkan ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi tertentu. Gaya dalam wujud kalimat tampak dalam baris-baris atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam jenis gaya bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada metafora, adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Metafora sebagai perbandingan langsung tidak mempergunakan kata seperti, bak, bagaikan, laksana, sehingga pokok pertama langsung dihubungkan dengan pokok kedua. Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Minderop, bahwa metafora merupakan gaya bahasa yang membandingkan satu benda dengan benda lainnya secara langsung. Yang kedua ada personifikasi, adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati atau barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Yang ketiga, simile, adalah perbandingan langsung antara benda-benda yang tidak selalu mirip secara esensial. Biasanya terdapat kata seperti bak, bagaikan, atau laksana. Yang keempat, hiperbola, adalah pengungkapan yang melebih-melebihkan kenyataan, sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal. Sedangkan tujuan dari majas hiperbola ini adalah untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang yang membaca kalimat tersebut.
Dan yang kelima ada pleonasme. Adalah acuan yang mempergunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan satu pikiran atau gagasan. Sedangkan gaya dalam bunyi berfungsi untuk mendukung atau memperkeras arti kata ataupun kalimat. Gaya bunyi untuk memperdalam makna kata dan kalimat. Menurut Aminuddin, apabila diperhatikan, unsur bunyi dalam teks sastra, nilai keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari ranah kebahasaan. Sebab itulah bunyi sebagai gaya dapat menuansakan nilai rasa, suasana, dan pengertian tertentu. Al-Ma'ruf 2009 mengemukakan fungsi gaya bahasa dalam karya sastra, yaitu sebagai yang pertama, meninggikan selera, yang kedua, mempengaruhi dan meyakinkan pembaca atau pendengar, yang ketiga, menciptakan keadaan perasaan hati tertentu, yang keempat, memperkuat efek terhadap gagasan. Gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling tepat dan sesuai untuk posisi tertentu dalam kalimat, serta tepat tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Dengan kata lain, gaya bahasa ini mempersoalkan ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Menurut Kraft 2009. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang puisi sebagai genre sastra. Kata puisi berasal dari bahasa Yunani poiesis yang berarti penciptaan. Puisi adalah ekspresi yang konkret dan yang bersifat artistik dan berasal dari pikiran manusia dalam bahasa emosional dan berirama. Danton dalam Tarigan 1984 halaman 7. Secara konvensional, puisi bisa diartikan sebagai tuturan yang terikat, dalam artian terikat oleh baris, bait, rima, dan sebagainya. Sebagai struktur yang diciptakan, terkandung kualitas estetis sebuah karya sastra. Konsep puisi yang dikemukakan oleh Skolovsky adalah otomatisasi dan defamiliarisasi. Otomatisasi adalah pemakaian bahasa yang sudah biasa atau otomatis. Defamiliarisasi atau pengasingan membuat yang sudah biasa menjadi luar biasa, menjadi baru, menjadi aneh, dan menyimpang. Puisi yang baik akan menghasilkan aspek-aspek yang selalu baru dalam setiap kali proses pembacaan. Kata-kata yang tertulis dalam setiap bait sebagai naskah tetap sama sepanjang masa, tetapi maknanya sebagai teks berubah sesuai dengan tanggapan pembaca. Secara tradisional, energi karya sastra dan dengan demikian gaya terkandung dalam persamaan bunyi yang diperluas dengan majas. Puisi demikian adalah kaidah bunyi. Ratna 2009 halaman 89. Puisi merupakan karya sastra imajinatif yang mempunyai unsur seni dominan. Segala yang tertuang dalam puisi juga merupakan bentuk kesedihan, amarah, kebahagiaan, rasa iba, dan semua yang berhubungan dengan perasaan. Yang kesemuanya itu dirangkai dengan penuh kehati-hatian oleh para penulis. Estetika dalam puisi. Kata estetika berasal dari bahasa Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Estetika dalam konteks penciptaan menurut John Hosper merupakan bagian dari filsafat yang berkaitan dengan proses penciptaan karya yang indah. Menurut Kant dalam Nord tahun 2005 halaman 109. Estetika adalah ilmu tentang keindahan. Estetika merupakan cabang filsafat yang membahas keindahan yang melekat pada karya seni. Istilah estetis biasanya merujuk pada indah, tentang keindahan, atau memiliki nilai keindahan. Nilai estetis sebuah karya seni dalam hal ini puisi merupakan memberikan hiburan, kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan batin ketika puisi itu dibaca, didengarkan, atau diresapi. Kita perlu mengenal estetika karena pengalaman estetika
atau pengalaman mengenai karya seni itu begitu berharga sehingga dibutuhkan penelitian terhadap kualitas-kualitas karya seni. Gagasan-gagasan atau ide-ide cemerlang yang juga turut serta membentuk estetikanya suatu karya. Puisi-puisi yang banyak dikenal adalah puisi yang lahir dari pemikiran yang cemerlang. Pemikiran cemerlang para pengarangnya. Bahasa di tangan penyair adalah substansi atau zat yang akan dibentuk atau diciptakan. Bahasa puisi bersifat konotatif karena banyak menggunakan makna kiasan dan makna lambang atau majas. Dalam semua karya sastra telah diketahui bahwa selain unsur imajinatif, unsur keindahan memegang peran penting bagi karya sastra. Sesungguhnya keindahan karya sastra terletak pada cara pengarang melukiskan hal yang ingin disampaikan dan tentu saja melalui perantara bahasa karena pada hakikatnya bahasa adalah substansi karya sastra. Stilistika dan estetika jelas merupakan aspek penting dalam karya sastra. Stilistika berkaitan dengan medium utama yaitu bahasa. Keindahan berkaitan dengan hasil akhir dari kemampuan medium itu sendiri dalam menampilkan kekhasannya. Stilistika dan estetika dominan dalam karya seni. Perbedaannya, stilistika dalam karya seni yang memanfaatkan bahasa yaitu karya sastra, estetika dalam karya seni yang lain. Ratna 2009 halaman 254. Menurut Ratna tahun 2009 halaman 249 dalam Khazanah Sastra di Indonesia ada 4 jenis estetika sebagai berikut. 1. Estetika sastra Sansekerta atau estetika rasa. 2. Estetika sastra Jawa kuno atau estetika Lango. 3. Estetika sastra Melayu kuno atau estetika ekstatis. 4. Estetika sastra Indonesia modern atau estetika oposisi. Keseluruhan aspek estetis dalam karya sastra seni maupun dalam kehidupan praktis sehari-hari jelas dilakukan dengan menggunakan gaya tertentu. Gaya dan keindahan adalah dua unsur yang saling meliputi dan saling melengkapi dalam rangka menampilkan makna suatu aktivitas kultural. Ratna tahun 2009 halaman 252. Persamaan bunyi dalam. Baik, mungkin itu materi yang bisa kami paparkan mengenai teori stylistika. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.